Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kebanyakan orang jika diberi pertanyaan apa yang harus dilakukan jika cita-cita tercapai, apa yang harus dilakukan jika keinginan terpenuhi, apa yang harus dilakukan jika perjuangan berhasil, apa yang harus dilakukan jika harapan didapatkan. Kebanyakannya jawabannya adalah bersyukur. Meskipun dalam prakteknya bersyukur itu tidak sama dengan syukuran. Benarkah seperti itu? Jawabannya adalah tidak salah sepenuhnya, tapi kurang lengkap jika kita merujuk kepada tuntunan Al-Quran. Ketika seseorang berhasil apa yang dicita-citakannya, diberi kemenangan atas perjuangannya, Al-Quran memberikan tuntunan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah itu apa yang diminta oleh Allah? Ternyata ada 3 hal. Yang pertama adalah fasabbih, yang kedua bihamdi rabbik, yang ketiga wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sedang Dia adalah Maha Penerima taubat. Jadi jika seseorang itu terpenuhi keinginannya, diberikan harapannya, dikabulkan cita-citanya, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah fasabbih, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti bertasbih dulu? Kenapa mesti mensucikan Allah terlebih dahulu? Karena banyak orang tanpa sadar ketika dia berhasil terpenuhi cita-citanya, didapatkan apa yang diharapkannya, dia berperilaku dan berkata seperti Qarun. Ketika Qarun berhasil menjadi orang sukses, orang kaya, berlimpah ruah harta, apa yang dikatakan Qarun? Dia tidak mensucikan Allah karena dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini sebab ilmu yang ada padaku. Jadi Qarun tidak mensucikan Allah, diberi harta yang banyak tetapi dia tinggalkan Allah. Ilmu itu dia dapatkan, dia merasa dari ilmu yang dia miliki, dari skillnya, dari profesionalitasnya, dari peras keringat banting tulangnya. Padahal bukan begitu. Ini berbeda jauh dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ketika ia diberi kesuksesan, ketika ia diberi karunia oleh Allah, yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Berbeda jauh sikap Qarun
dan sikap Sulaiman dalam menyikapi karunia, keberhasilan, terpenuhinya keinginan, kemenangan yang didapatkannya. Oleh karena itu, kalau kita tercapai keinginan, harapan, diberi kemenangan atas perjuangan, maka yang harus dilakukan adalah fasabbih, bertasbih, mensucikan Allah, bahwa semua itu hanyalah karena karunia Allah semata. Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum. Yang kedua, Al-Quran menuntun kita setelah kita sucikan Allah, agar kita bihamdi rabbik, memuji Tuhanmu, yang ini dimaknai dengan bersyukur. Ingat, bersyukur bukan syukuran. Banyak orang syukuran, makan-makan, bergegap gempita dengan musik, dia merasa sudah syukuran. Padahal bersyukur yang dimaknai oleh agama bukan seperti itu. Minimal lisannya harus basah, akrab dengan ucapan alhamdulillah. Hatinya harus yakin bahwa nikmat karunia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, harus menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna memuji Allah dengan bersyukur. Lalu yang ketiga, tuntunan Quran adalah wastaghfirhu, memohon ampun kepada Allah. Kenapa mesti memohon ampun? Karena keberhasilan yang kita raih, kerja kita hanya 1%. Ini pun sebenarnya hakikatnya bukan kerja kita seluruhnya. 99% adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdosa, tetapi dia tetap beristighfar, kadang 70, kadang 100 kali. Kenapa beliau beristighfar? Karena merasa perjuangannya terlalu sedikit dengan karunia anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika sukses, sucikan Allah, bersyukurlah, dan tetaplah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.